tengah negosiasi nuklir yang genting, Israel melancarkan serangan mengejutkan ke Iran, memicu balasan rudal presisi yang menghantam jantung kekuasaan Israel dan diklaim oleh Korps Pengawal Revolusi Iran. Apakah ini awal dari pergeseran kekuatan dramatis di Timur Tengah, atau justru percikan api yang menyulut api konflik global yang tak terbayangkan, mengingat kekhawatiran akan ambisi nuklir Iran yang kian menjadi nyata? Bayangan konflik abadi dan serangan yang mengguncang stabilitas. Sejarah mencatat, di jantung Timur Tengah yang bergejolak, sebuah narasi pahit telah terukir dalam setiap jengkal tanah, setiap tetes air mata, dan setiap hembusan napas yang terhenti. Selama puluhan tahun, tindakan militer Israel terhadap daerah-daerah sipil telah menjadi pemandangan yang menyayat hati, memunculkan pertanyaan-pertanyaan mendalam tentang keadilan dan kemanusiaan. Klaim pembelaan diri, yang seringkali menjadi justifikasi utama, kerap kali berbanding terbalik dengan kenyataan di lapangan. Ribuan korban sipil, termasuk perempuan dan anak-anak, telah jatuh tanpa pernah mendapatkan keadilan yang layak. Rumah-rumah hancur, impian musnah, dan generasi demi generasi hidup dalam bayang-bayang ketakutan serta kehilangan. Ini bukanlah sekadar angka atau statistik. Ini adalah kisah-kisah nyata tentang kehidupan yang terenggut, keluarga yang tercerai-berai, dan luka yang tak kunjung sembuh, menciptakan warisan kepedihan yang mendalam dan terus-menerus. Dalam pusaran konflik yang seolah tiada akhir ini, ketegangan selalu menjadi bara yang siap menyala. Namun, baru-baru ini, bara itu berubah menjadi api yang membakar, mengancam untuk melahap seluruh kawasan dalam kobaran dahsyat. Di tengah negosiasi nuklir yang berlangsung dengan penuh kehati-hatian, sebuah langkah yang dianggap banyak pihak sebagai tindakan provokatif dan sangat berbahaya telah diambil oleh Israel. Serangan mendadak terhadap Iran, di saat dunia sedang berupaya meredakan ketegangan melalui jalur diplomatik, adalah seperti melempar korek api ke tumpukan jerami kering. Para analis politik dan militer di seluruh dunia segera menyuarakan kekhawatiran mereka, melihat insiden ini bukan hanya sebagai pelanggaran terhadap norma-norma internasional, tetapi juga sebagai upaya sengaja untuk menggagalkan proses perdamaian yang rapuh. Langkah ini, yang dilakukan tanpa peringatan atau justifikasi yang jelas di mata publik internasional, mengirimkan gelombang kejutan dan kecaman, memperparah ketidakpercayaan yang sudah mengakar dalam hubungan antar negara di kawasan tersebut. Serangan Israel tersebut tidak hanya memicu kemarahan, tetapi juga menantang batas kesabaran sebuah negara yang telah lama berada di bawah tekanan. Bagi Iran, tindakan ini adalah deklarasi perang terselubung, sebuah tantangan langsung terhadap kedaulatan dan kehormatan mereka. Reaksi yang muncul kemudian tidaklah mengejutkan bagi mereka yang memahami dinamika kekuatan di Timur Tengah. Namun, skala dan presisi respons Iranlah yang benar-benar mengejutkan dunia. Ini bukan lagi sekadar retorika atau ancaman kosong. Ini adalah demonstrasi kekuatan yang nyata, sebuah pesan yang disampaikan dengan sangat jelas dan tegas. Dunia menahan napas, menyaksikan bagaimana ketegangan yang telah lama mendidih akhirnya tumpah ruah, mengancam untuk mengubah peta geopolitik di salah satu wilayah paling strategis di dunia. Klaim pembelaan diri yang selalu digaungkan oleh Israel, dalam konteks ini, terasa semakin hampa. Bagaimana mungkin sebuah tindakan yang secara terang-terangan menyerang kedaulatan negara lain di tengah upaya diplomatik dapat dibenarkan sebagai pembelaan diri? Pertanyaan ini menggema di koridor-koridor kekuasaan dan di antara masyarakat sipil yang haus akan keadilan. Sejarah telah menunjukkan bahwa siklus kekerasan ini, yang seringkali dimulai dengan dalih keamanan, justru berujung pada penderitaan yang lebih besar bagi mereka yang tidak bersalah. Setiap serangan, setiap balasan, hanya menambah daftar panjang nama-nama yang menjadi korban, memperdalam jurang kebencian, dan menjauhkan prospek perdamaian yang sejati. Ini adalah lingkaran setan yang harus diakhiri. Namun siapa yang akan berani mengambil langkah pertama untuk memutusnya? Dalam konteks yang lebih luas, serangan Israel terhadap Iran ini juga dapat dilihat sebagai upaya untuk menegaskan dominasinya di kawasan, sebuah pesan bahwa mereka tidak akan ragu untuk bertindak unilateral demi kepentingan keamanan mereka, bahkan jika itu berarti mengabaikan konsensus internasional. Namun, tindakan semacam ini justru berpotensi memicu eskalasi yang tidak terkendali, menarik lebih banyak aktor ke dalam konflik, dan menciptakan ketidakstabilan yang jauh lebih besar. Dunia telah menyaksikan berulang kali bagaimana percikan kecil dapat memicu kebakaran besar, dan insiden ini memiliki potensi untuk menjadi percikan yang paling berbahaya. Ketegangan yang meningkat ini tidak hanya mempengaruhi kedua negara yang berseteru, tetapi juga memiliki implikasi yang luas bagi keamanan energi global, jalur perdagangan, dan stabilitas politik di seluruh dunia. Oleh karena itu, setiap langkah yang diambil oleh kedua belah pihak ini diawasi dengan cermat oleh komunitas internasional, yang berharap agar akal sehat dan diplomasi dapat mengalahkan dorongan untuk konfrontasi.
Balasan presisi dan pergeseran kekuatan regional. Setelah serangan yang mengguncang dan dianggap sebagai provokasi tak termaafkan, Iran tidak tinggal diam. Respons yang datang kemudian adalah sebuah balasan yang diperhitungkan dengan cermat, dirancang untuk mengirimkan pesan yang jelas dan tak terbantahkan. Dengan presisi yang mengejutkan banyak pengamat militer, Iran meluncurkan serangkaian rudal yang menargetkan pusat-pusat kekuatan utama Israel. Ini bukanlah serangan membabi buta. Setiap rudal memiliki target spesifik, menunjukkan tingkat intelijen dan kemampuan militer yang telah berkembang pesat. Di antara target-target yang dilaporkan terkena adalah kantor-kantor Mossad, badan intelijen Israel yang sangat disegani, serta kompleks-kompleks militer strategis yang menjadi tulang punggung pertahanan negara tersebut. Kerusakan yang ditimbulkan, meskipun belum sepenuhnya terungkap ke publik, diperkirakan signifikan, tidak hanya secara fisik tetapi juga secara psikologis, menghantam inti kepercayaan diri Israel terhadap sistem keamanannya yang selama ini dianggap tak tertembus. Serangan rudal Iran ini menandai sebuah momen penting dalam sejarah konflik Timur Tengah. Ini adalah pertama kalinya Iran secara terbuka dan langsung melancarkan serangan balasan berskala besar terhadap Israel, melampaui proksi atau operasi rahasia yang selama ini menjadi ciri khas konfrontasi mereka. Korps Pengawal Revolusi Iran, atau IRGC, dengan cepat mengklaim bertanggung jawab atas serangan-serangan ini. Klaim tanggung jawab ini bukan sekadar pernyataan, ini adalah deklarasi yang kuat, sebuah penanda perubahan signifikan dalam keseimbangan kekuatan di kawasan tersebut. IRGC, yang selama ini dikenal sebagai kekuatan militer elit Iran dengan pengaruh politik yang besar, kini menunjukkan kemampuannya untuk memproyeksikan kekuatan secara langsung dan efektif terhadap musuh bebuyutannya. Tindakan ini secara fundamental mengubah dinamika regional, memaksa semua pihak untuk mengevaluasi kembali asumsi-asumsi lama tentang siapa yang memiliki keunggulan militer dan strategis. Dampak dari serangan ini jauh melampaui kerusakan fisik. Secara psikologis, serangan terhadap kantor Mossad dan fasilitas militer adalah pukulan telak bagi narasi keamanan Israel yang telah lama dibangun. Citra Israel sebagai negara yang tak terkalahkan dan memiliki superioritas militer mutlak kini dipertanyakan. Ini menciptakan kerentanan baru, tidak hanya di mata musuh-musuh mereka, tetapi juga di mata sekutu-sekutu mereka yang mungkin mulai mempertanyakan efektivitas dukungan keamanan mereka. Bagi Iran, keberhasilan serangan ini adalah kemenangan moral dan strategis yang besar. Ini menegaskan posisi mereka sebagai kekuatan regional yang harus diperhitungkan, mampu membalas setiap agresi dengan kekuatan yang setara atau bahkan lebih besar. Pesan yang ingin disampaikan jelas, era di mana Israel dapat bertindak tanpa konsekuensi telah berakhir. Reaksi internasional terhadap serangan ini bervariasi, namun sebagian besar menyerukan deeskalasi segera. Negara-negara besar, termasuk Amerika Serikat dan Uni Eropa, menyatakan keprihatinan mendalam atas meningkatnya ketegangan dan mendesak kedua belah pihak untuk menahan diri dari tindakan lebih lanjut yang dapat memicu konflik yang lebih luas. Namun, di balik seruan diplomatik ini, ada pengakuan yang berkembang bahwa lanskap geopolitik Timur Tengah telah berubah. Pergeseran kekuatan ini tidak hanya tentang kemampuan militer, tetapi juga tentang kemauan politik. Iran telah menunjukkan bahwa mereka bersedia dan mampu mengambil risiko besar untuk mempertahankan kedaulatan dan kepentingannya, bahkan jika itu berarti berhadapan langsung dengan kekuatan regional yang dominan. Ini memaksa semua pihak untuk meninjau kembali strategi mereka dan mencari cara baru untuk mengelola konflik di masa depan. Peristiwa ini juga memicu perdebatan sengit di kalangan para ahli strategi militer dan analis intelijen. Bagaimana Iran berhasil menembus sistem pertahanan Israel yang canggih? Apa implikasi jangka panjang dari kemampuan rudal presisi Iran yang baru terungkap ini? Pertanyaan-pertanyaan ini akan menjadi fokus studi selama berbulan-bulan mendatang, karena dunia mencoba memahami sepenuhnya pergeseran keseimbangan kekuatan yang baru ini. Bagi negara-negara tetangga Israel dan Iran, insiden ini adalah pengingat yang mengerikan tentang kerapuhan perdamaian di kawasan. Mereka kini harus menghadapi kenyataan bahwa konflik antara dua kekuatan regional ini dapat dengan mudah meluas, menarik mereka ke dalam pusaran kekerasan yang tidak mereka inginkan. Oleh karena itu, tekanan untuk menemukan solusi diplomatik yang langgeng akan semakin meningkat, karena ancaman perang regional yang lebih besar kini terasa lebih nyata dari sebelumnya. Bayangan nuklir dan implikasi global yang berkepanjangan. Serangan balasan Iran yang presisi terhadap Israel, dan klaim tanggung jawab dari Korps Pengawal Revolusi Iran, tidak hanya mengubah dinamika regional, tetapi juga secara dramatis mengangkat kekhawatiran global yang telah lama membayangi persiapan Iran untuk mengembangkan senjata nuklir. Peristiwa-peristiwa terbaru ini, dengan demonstrasi kemampuan militer Iran yang mengejutkan, telah memperkuat argumen bahwa Iran mungkin semakin dekat untuk mencapai ambisi nuklirnya,
atau setidaknya memiliki kemampuan untuk mengembangkan senjata tersebut dalam waktu yang relatif singkat. Ini bukan lagi sekadar spekulasi, ini adalah ketakutan yang nyata, didorong oleh tindakan-tindakan provokatif dan balasan yang menunjukkan tekad kuat. Jika Iran berhasil memiliki senjata nuklir, implikasinya akan sangat luas dan berkepanjangan, tidak hanya bagi Timur Tengah tetapi juga bagi seluruh tatanan keamanan global. Pencarian Iran untuk teknologi nuklir telah menjadi sumber ketegangan internasional selama lebih dari 20 tahun. Meskipun Iran secara konsisten menyatakan bahwa program nuklirnya hanya untuk tujuan damai, seperti pembangkit listrik dan aplikasi medis, banyak negara barat, terutama Amerika Serikat dan Israel, tetap skeptis. Mereka khawatir bahwa Iran menggunakan program sipilnya sebagai kedok untuk mengembangkan kemampuan senjata nuklir. Kesepakatan Nuklir Iran tahun 2015, atau Joint Comprehensive Plan of Action, JCPOA, dirancang untuk membatasi program nuklir Iran sebagai imbalan atas pencabutan sanksi. Namun, penarikan Amerika Serikat dari kesepakatan tersebut pada 2018 dan berlanjutnya ketegangan telah mempercepat kekhawatiran ini. Kini, dengan eskalasi militer yang baru, prospek Iran memiliki bom nuklir terasa lebih mendesak dan menakutkan dari sebelumnya. Implikasi global dari Iran yang berpotensi memiliki senjata nuklir sangatlah besar. Pertama, ini dapat memicu perlombaan senjata nuklir di Timur Tengah. Jika Iran memiliki bom, negara-negara tetangga seperti Arab Saudi, Mesir, dan bahkan Turki mungkin merasa terdorong untuk mengembangkan kemampuan nuklir mereka sendiri untuk tujuan pertahanan. Skenario semacam itu akan menciptakan wilayah yang sangat tidak stabil, di mana risiko konflik nuklir, baik yang disengaja maupun tidak disengaja, akan meningkat secara eksponensial. Kedua, ini akan melemahkan rezim non-proliferasi nuklir global, yang dirancang untuk mencegah penyebaran senjata nuklir. Jika sebuah negara seperti Iran dapat mengembangkan senjata nuklir meskipun ada tekanan dan sanksi internasional, ini dapat menjadi preseden berbahaya bagi negara-negara lain yang mungkin memiliki ambisi serupa. Ketiga, dan mungkin yang paling mengkhawatirkan, adalah potensi konflik langsung antara Iran dan Israel yang melibatkan senjata nuklir. Kedua negara telah lama menjadi musuh bebuyutan, dan eskalasi terbaru ini menunjukkan bahwa mereka bersedia untuk terlibat dalam konfrontasi militer langsung. Jika salah satu atau kedua belah pihak memiliki senjata nuklir, setiap konflik dapat dengan cepat meningkat menjadi bencana yang tak terbayangkan, dengan konsekuensi kemanusiaan dan lingkungan yang menghancurkan. Dunia tidak bisa lagi mengabaikan kemungkinan ini, ancaman nyata kini ada di depan mata, menuntut tindakan yang cepat dan tegas dari komunitas internasional. Dalam menghadapi ancaman yang semakin nyata ini, komunitas internasional berada di persimpangan jalan. Apakah mereka akan terus mengandalkan sanksi dan diplomasi yang seringkali tidak efektif? Atau apakah mereka akan mengambil langkah-langkah yang lebih drastis untuk mencegah Iran memiliki senjata nuklir? Pilihan-pilihan yang ada sangat sulit, dan setiap keputusan akan memiliki konsekuensi yang mendalam. Tekanan akan meningkat pada PBB, Amerika Serikat, dan kekuatan-kekuatan besar lainnya untuk menemukan solusi yang dapat mencegah eskalasi lebih lanjut dan, yang terpenting, menghentikan proliferasi nuklir di kawasan yang sudah bergejolak ini. Peristiwa-peristiwa terbaru ini adalah peringatan yang jelas. Dunia tidak bisa lagi berpuas diri. Masa depan keamanan global mungkin bergantung pada bagaimana para pemimpin dunia merespons krisis yang semakin mendalam ini. Setiap detik yang berlalu, bayangan nuklir semakin memanjang, mengancam untuk menelan harapan akan perdamaian dan stabilitas.